Salahuddin Al-Ayyubi, seorang mujahid, seorang panglima, dan seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup bukan untuk dirinya, tapi untuk umat ini. Di zamannya, Baitul Maqdis, tempat suci umat Islam, telah direbut oleh pasukan salib. Masjidil Aqsa yang mulia dihinakan, kaum muslimin dibantai, dan dunia Islam terpecah belah. Tapi, di tengah kekacauan itu, lahirlah harapan dari seorang prajurit sederhana. Saat dia diangkat menjadi penguasa di Mesir, hal pertama yang dia lakukan bukan membangun istana, bukan memperkuat kekuasaan, tapi dia mengangkat tangannya ke langit dan bersumpah, "Aku bersumpah demi Allah, aku tidak akan tenang, tidak akan tidur nyenyak, tidak akan tertawa, hingga Baitul Maqdis kembali ke pangkuan Islam." Itulah Salahuddin. Hari-harinya ia habiskan menyatukan umat, mempersiapkan pasukan, dan menyebarkan semangat jihad. Malam-malamnya ia isi dengan sholat, doa, dan air mata. Dia tahu kemenangan tidak datang dari pedang saja, tapi dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah bertahun-tahun perjuangan, tibalah hari yang ditunggu. Di tahun 1187 Masehi, Masjidil Aqsa dibebaskan, tapi tidak dengan pembantaian seperti yang pernah dilakukan musuh. Salahuddin membuka kota itu dengan keadilan dan kasih sayang. Tak ada pembalasan, tak ada balas dendam. Bahkan dia izinkan para tawanan pulang asal mereka membayar dengan baik-baik. Dunia Islam kembali tegak dan sejarah mencatat pembebas Masjidil Aqsa bukan orang yang haus kekuasaan, tapi seorang yang hatinya dipenuhi cinta pada Allah dan Rasul-Nya. Pelajaran dari kisah ini, kemenangan bukan tentang jumlah pasukan atau kekuatan senjata, tapi tentang iman yang kuat, niat yang tulus, dan usaha yang tak pernah menyerah. Salahuddin Al-Ayyubi tak menunggu umat sempurna. Dia bangkit saat umat sedang terpecah belah. Dia tak tunggu jadi raja, baru berjuang. Dia berjuang, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya. Kita mungkin bukan panglima, bukan pemimpin negara, tapi kita bisa belajar darinya. Cinta pada Islam, sabar dalam perjuangan, dan istiqomah meski berat. Dan ingat, jangan pernah remehkan satu doa di malam hari, karena bisa jadi dari sanalah kemenangan umat Islam dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita bagian dari mereka yang mencintai agama ini, bukan hanya di lisan, tapi juga dalam tindakan. Amin.